Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Glora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Glora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang apakah memakan babi lebih buruk dari berzina. Assalamualaikum saja. Assalamualaikum. Sehat, Maryam. Apa kabar Ustazah Maryam? Sehat, Fajri. Alhamdulillah. Sehat saja. Alhamdulillah. Kira kita bisa bertemu lagi. Iya. Oh iya Ustazah, ini mau nanya. Kemarin kan sempat ada viral tuh terkait makan babi kayak gitu. Nah, untuk makan babi ini gimana sih Ustazah? Kayak gitu. Makan babi? Iya. Iya, Ustazah. Lagi rame hukumnya. banget nih kayaknya di sosial media Iya, Ustazah. saja juga dengar-dengar sih ada juga beberapa jamaah yang bertanya tentang haramnya makan babi gitu ya. Kalau itu sih sebenarnya udah nggak dipertanyakan lagi kan, pada Iya. Fajri dari kita Dikit kecil. Hah? Dikit makan. Dikit. Maksudnya makan sedikit gitu. Iya, makannya sedikit, tapi Oh. bukan ada babinya saja. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan babi itu udah jelas-jelas haramnya ya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Memang kita diharamkan untuk makan babi karena artinya semua dari babi itu haram, baik itu minyaknya, kulitnya. Apalagi sekarang suka ada yang ini promo-promo kriuk babi gitu, kayaknya indah. Oh kayaknya. iya. Itu yang menggoda, wanita menggoda. Menggugah Ustazah. selera banget. Padahal udah bener tuh, maksudnya udah bener agama kita mengharamkan babi dan kita kan ibaratnya kalau denger babi udah, aduh nggak dah gitu, nggak mau dah. Tapi ini gara-gara promo-promo yang mengatakan kriuk babi enak dan mempunyai sesuatu yang bisa dicoba atau dirasain nih karena rasanya beda dan lain-lain. Ini bahaya ini yang disebutnya propaganda. Gitu. Nah, tapi kan maksudnya ada juga yang bilang kan benar makan babi itu haram Ustazah. Emang benar kan? Maksudnya apalagi agama kita ya agama Islam. Nah, tapi banyak juga ya khususnya para pemuda gitu ya. Dia bilang woro-woro makan babi haram, entah badan lu haram, tapi dia nggak sadar kayak gitu. Maksudnya kadang-kadang dia suka zina juga nih Ustazah. Kayak gitu. Jadi udah makan babi, zina juga. Gimana? Justru yang mengampanyekan terkait makan babi haram sampai ketika ngeliat orang makan babi diharam-haramin. Nah, dia yang mengampanyekan itu padahal dia pernah zina dan sebagainya. Nah, hukumnya apa sih Ustazah antara babi dan zina itu? Iya benar sih. Saya juga bingung kadang kalau di sosial media ngeliat tuh antaranya lebih. Dengar-dengar sih katanya, saya nggak tahu ya, maksudnya dari kedua ini kan nggak ada yang mendingan ya. Iya. Tapi Iya iya nggak ada yang mendingan kan, dua-duanya salah kayak gitu. Tapi katanya sih dengar-dengar Ustazah zina dan makan babi itu ya, walaupun ini salah ya, mendingan babi daripada zina kayak gitu. Walaupun sebenarnya kan Pak Haji juga tahu nggak ada yang mendingan-mendingan. Kagak ada yang mendingan, Iya. dua-duanya dosa ya. Cuma memang kalau kita bahas satu persatu, contohnya gini, tentang memakan daging babi, itu masih ada rukhsahnya. Rukhsah itu masih ada keringanan, masih ada toleransinya gitu. Toleran dari hukum ini dari Allah, bukan dari manusia, bukan. Artinya kalau memang dalam keadaan darurat, ya makan babi itu misalkan kita terdampar di hutan, terdampar di laut, yang ada babi doang nih, gitu. Itu masih diperbolehkan makan kalau nggak ada hewan lain. Sementara kita udah mau mati kelaparan, yang ada cuma babi doang, nggak ada ayam, nggak ada bebek, nggak ada apa gitu. Adanya babi doang, boleh tuh makan daging babi. Artinya ini secara hukum babi, artinya hukum memakan daging babi itu memang ada keringanan, ada rukhsah ya, dengan syarat ya tadi itu memang kita lagi darurat ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Dalam kaidahnya usul fiqh ya. Nah, itu sesuatu yang mudorot atau sesuatu yang bahaya yang tadinya diharamkan menjadi boleh ketika keadaan darurat. Jadi keadaan darurat bukan keadaan kayak kita sekarang nih.
malah dia promo makan kriuk babi lah apalah gitu. Ya ini bukan keadaan darurat. Kalau keadaan darurat itu kan emang kalau nggak makan kita bisa mati, itu namanya keadaan darurat. Tapi kalau masih ada makanan lain, misalkan masih ada kentang atau di Ada McD. Emang. Waduh. atau misalkan terdampar di hutan ada pohon kelapa gitu, ada yang kita bisa makan gitu. Ini mah nggak ada, daun-daun juga nggak bisa kita makan gitu, takut kalau makan daun racun. Terus buah-buahan nggak ada, adanya babi lewat gitu, boleh dimakan. Nah itu artinya itu dosa kepada Allah ya, makan babi itu dosa kepada Allah. Ketika kita mohon ampun kepada Allah ya selesai gitu ya, karena makannya pun secara terpaksa, secara darurat gitu. Iya. Nah sementara kalau zina itu nggak ada toleransi, nggak ada toleran. Ya udah kalau kepepet berzina nggak apa-apa gitu. Waduh. Nggak ada ibaratnya. Iya misalkan Zina Kepepet apa gitu ya? kepepet. Alasannya nanti semua manusia kepepet nih atau emang nggak bisa kalau nggak berzina lah. Orang nih ibaratnya begini ya. Ketika nggak ada dalam berzina itu kata-kata kepepet atau alasan kepepet, karena menikah itu dimudahkan. Nah, kemarin tahu nggak? Menikah nih kalau darurat nggak ada siapa-siapa, cuma berdua di pulau itu atau mungkin di negara asing, terus kita mau bikin administrasi apa susah repot ya, atau dalam keadaan perang dan lain-lain, menikah berdua itu kalau darurat berdua aja nikah. Nggak ada saksi gitu. Iya, kan harusnya emang Saksinya pohon. Rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang, Dri. Saksiin kita ya. sebenarnya kan kalau keadaan normal tuh harus ada saksi ya, kemudian ada wali, kemudian ada mahar dan lain-lain. Ini keadaan darurat, jadi maharnya misalkan nih buah gitu maharnya, atau udah kita berjanji di hadapan Allah terus menikah, ya udah darurat boleh. Walaupun beda agama juga boleh sih. Ya nggak bisa kalau Nggak bisa. Tapi Ustaz, kan banyak ya. Jangan masuk agama Islam dulu baru nikah gitu. Jadi jangan misalnya nanti kalau enggak berzina juga, makanya ibadah zina itu nggak ada toleran. Walaupun misalnya orang perantau gitu ya, atau kerjanya dia di luar negeri atau di luar kota, jarang ketemu istri kayak gitu. Nah, otomatis kan dia punya syahwat ya yang harus dipenuhi kayak gitu. Itu gimana terus dia? Boleh gak nyewa gitu? Nyewa apa nih? Nyewa. Berarti Ya, nikah di aplikasi. Iya itu Gak nikah makanya. tapi katanya nyewa bukan Iya, nikah. nyewa nggak nikah gitu, ya nggak boleh itu, makanya yang Terus hilap, kan ntar bilang hilap. ya nggak bisa. Nikah siri nggak kali ya? Boleh. Hah? Nikah siri. Nikah siri kan Nikah ada siri. ijab kabul. Iya ijab kabul, Oh, iya. ada saksi. Jadi sebenarnya prinsipnya dalam Islam itu nikah dimudahkan. Ya sampai misalkan walinya nggak ada wali orang tuanya, wali hakim, nggak ada Wali murid. Hah? Wali murid. Mau berapat? Jadi walinya kalau nggak wali hakim, kalau nggak taukil, diwakilkan. Misalkan di luar negeri nih nggak ada orang tuanya, diwakilkan temennya, orang tuanya mewakilkan kepada temennya untuk jadi wali. Jadi istilahnya nggak ada kata dibolehkan berzina karena misalkan keadaan darurat dan lain-lain, nggak bisa. Karena memang Allah udah maha tahu nih, Allah menciptakan hukum, udah tahu bahwa kalau hukum babi itu ada daruratnya memang. Sementara kalau hukum zina nggak ada daruratnya, makanya preventifnya juga hukum ini kalimatnya bukannya jangan berzina, bukan langsung tapi mutlak ya. Bukan iya mutlaknya iya, maksudnya ada pendahuluan, muqaddimah, ada pendahuluan. Jadi gini, la taqrabuz zina gitu kan, kalau hukum zina itu Allah khitabnya kata-katanya itu, kalimatnya itu Allah berfirman la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Jadi yang korobah nih, yang deket-deket sama zina, contohnya pegang-pegangan tangan, lihat-lihatan mata, terus berdua-duaan. Astagfirullahaladzim. Yang berdua-duaan Itu tidak suci. nggak boleh. Tapi kalau babi kan ada rusuhnya, ada kemudahan kalau kita lagi kepepet, lagi kejepit, lagi nggak dapat apa-apa kecuali atau nggak sengaja makan. Ini misalkan kita ditraktir, kita makan aja nih enak gitu kan. Itu tuh udah selesai baru dibilangin ini kan babi gitu. Nah itu kalau udah dibilangin itu, dimaafkan. Kalau lanjut makan gimana rasanya? Udahlah. Jangan. Mau bazir gitu loh, saja udah dibeliin. Bahaya itu. Itu kalau Doyan. malah kalau sahabat nih dulu lagi. Kan mau bazir saja. Enggak mau bazir, itu mah dibuang nggak apa-apa untuk makhluk Allah yang lain. Jadi nih sahabat aja nih ketika hukum Homer ya, minuman keras di
turunkan, ada yang lagi minum. Itu Madinah sampai kayak banjir, minuman dibuang semua. Minuman keras Iya, itu iya. pertama turun Homer itu haram. Semua ngebuang, terus yang lagi minum nih setengah teguk kan tadinya boleh kan, lagi minum langsung dirogoh masukin jari supaya suruh muntah. ya. Jadi makan babi juga kalau lagi makan terus baru setengah makan tahu nih, kalau bisa dimuntahin, muntahin. Oh gitu. Jadi jangan sampai kita badan kita nih kemasukan yang haram-haram. Ya soalnya kalau makan babi kan najis juga ya. Iya. Kalau enggak ya itu Iya, aja kotor. mandi lumpur. Mandi lumpur. Minum lumpur dong berarti ya. Tangkap. Yang mandi lumpurnya siapa? Babinya? Orangnya. Kan caranya pakai tanah ya kan, ini kalau nggak ada tanah ya pakai lumpur. Iya. Oke. Jadi memang kalau ibaratnya kalau bisa masih dimuntahin. Dimuntahin. Ya berarti memang dari kedua itu kan nggak ada yang dibenarkan juga, masih tetap dosa. Tapi kalau untuk babi ya dia ada toleransinya lah. Ada toleransinya. Keadaan darurat atau kita tidak tahu. Tapi kalau udah zina tuh udah nggak ada yang dibenarkan lah ya. Nggak ada. Kalau zina itu sebab ada usaha-usaha untuk tidak berzina. Maksudnya ada preventifnya. La taqrabuz zina. Jadi Allah juga kan ngasih firman bukannya jangan zina, nggak la tazni gitu. Kalau konteksnya la tazni, jangan berzina. Tapi ini Allah memberikan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jadi langkah-langkah nih jalan-jalan yang mendekati zina kita tutup. Ya tadi tuh yang lihat-lihatan, terus pegang-pegangan tangan. Itu mah homo kan zina. Sama dong Badri. Tapi sesama jenis. Itu lebih serem lagi. Itu ultimatum dosanya. Udah zina homo. Iya, naudzubillah. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan naudzubillah nih kita jangan sampai terhindar. Pokoknya kita minta, sebab tahu nggak hukuman atau dosa berzina itu kenapa? Harus denger dong ya. Terus saja. Supaya nggak denger ya, supaya nggak tahu. Jadi dalam hadis itu hukuman berzina itu di dunia dan di akhirat. Jadi ada dua yang dihukum di dunia dan di akhirat. Kan semua diazab atau disiksa atau dibales di akhirat. Tapi ada dua perbuatan yang dibales juga atau dihukum di akhirat di dunia. Nah ini kita harus ngeri nih, Maryam, kita harus takut ya. Yang pertama berzina, yang kedua durhaka sama orang tua. Ini dua-duanya dosa besar. Jadi kita berusaha nih benar-benar, misalkan, tapi kan Allah Maha Penerima Tobat ya. Kalaupun kita pernah atau melakukan dan lain-lain, Allah Maha Penerima Tobat. Kita bertobat kepada Allah kalau pernah durhaka sama orang tua, pernah berzina. Ya, tapi kalaupun enggak, jangan. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti sama orang tua, termasuk yang enggak berzina ya. Karena pernah dengar nggak kisah maling kundang? Bisa jadi tuh sebenarnya beneran loh. Beneran, bukan jadi patung. Jadi bisa jadi kalau dulu diumpamakannya jadi patung. Sebenarnya anak yang dikutuk sama orang tua itu bisa jadi dia kaku. Kaku itu kan mungkin dia di ICU, nggak bisa ngapa-ngapain, diem. Kayak stroke gitu. Stroke atau mungkin koma berapa bulan. Tapi jangan nanti gini, oh ini dia koma, durhaka nih orang tua. Jangan. Ya jangan kita nuduh orang, Maryam, jangan. Misalkan ada teman yang koma, oh ini dia durhaka nih orang tua, jangan. Bisa jadi kaku itu, jadi patung itu bukan jadi patung yang sesungguhnya. Bisa jadi itu teguran bahwa kita kalau durhaka sama orang tua nih, hidup kita susah aja. Kaku itu kan hidupnya ya nggak hidup, mati enggak, hidup enggak, gitu. Jadi patung. Ya, mungkin kalau saja sih coba ngambil hikmahnya begitu. Oh kenapa ya ada kisah maling kundang gitu. Bisa jadi kalau zaman sekarang bukannya jadi patung. Kalau gitu. sekarang tuh bukan maling kundang. Apa? Maling kutang. Astagfirullahaladzim. Ada aja ya kayak. Jadi babinya dikit. Astagfirullah. Iya. Jadi insya Allah udah paham ya. Paham Ustaz. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita tambah baik, tambah beriman, tambah takwa kita ya dengan adanya sharing begini, pengajian seperti ini. Insya Allah ini juga salah satu majelis ilmu ya, wasilahnya dengan tanya jawab kayak gini. Ya ini merupakan majelis yang diberkahi Allah. Wallahu a'lam.